Baik, selamat pagi mahasiswa sekalian. Kita lanjutkan perkuliahan kita di mata kuliah manajemen project management. Minggu keempat ini kita akan membahas mengenai decomposition technique. Sebuah teknik yang akan kalian perlukan dalam project planning kalian. Gitu ya. Baik, saya buka dulu slide-nya. Baik. Oke, jadi salah satu aspek yang akan menentukan akurasi dari project estimasi, software project estimasi itu adalah project atau software sizing, ya, bagaimana ukuran sebesar apa, ya, dalam arti berbagai aspek, gitu ya. Jadi ini akan sangat penting bagi proses estimasi kalian yang akan kalian gunakan dalam perencanaan, ya, baik untuk waktu, budget, resources, semuanya, ya. Jadi melalui pembahasan kita pagi ini diharapkan project planning kalian itu semakin baik, gitu. Jadi setelah kuliah ini diharapkan kalian bisa menerapkan software sizing dan kemudian dekomposisi teknik untuk kalian gunakan dalam project plan kalian. Gitu ya, harus terlihat nanti bedanya. Nanti di praktikum akan diperiksa apakah ada perbedaan planning kalian sebelum dan setelah membahas mengenai dekomposisi ini, ya. Nah, karena ini salah satu aspek dalam tadi menentukan akurasi dari project estimasi. Ya, ini ada beberapa hal memang selain itu, ya. Yang pertama tadi, the degree to which the planner estimated the size of the product to be built. Ya, sejauh mana seorang planner bisa mengestimasi ukuran dari produk yang akan dibangun. Ya, software sizing. Ya, kemudian setelah itu akurasi dari estimasi juga dipengaruhi oleh kemampuan mentranslate estimasi size tadi ke human effort yang dibutuhkan, manpower-nya seperti apa. Ya, kemudian ke kalender, ya, timingnya seperti apa, timeline kalian seperti apa, dan juga ke budget, ke dolarnya. Ya, size tentunya harus bisa diestimasi nanti ke cost, ke timing, dan juga resources tadi yang saya sebut untuk estimasi project kalian. Selain itu, the degree of which the project plan reflects the abilities of the software team. Ya, selain tadi bagaimana kita hubungkan ukuran dari produk terhadap human effort, kita juga harus melihat kemampuan dari personel kita, ya. Semakin bagus kita refleksikan project plan kita terhadap kemampuan si anggota tim, tentu akan lebih baik, ya. Oke. Jadi ini juga perlu bagi planner, gitu ya, mengetahui kemampuan anggota timnya. Kita minta kemarin stakeholder analysis, sebisa mungkin Anda juga bisa menganalisis sampai ke masalah produktivitas, kemampuan, gitu ya. Kemudian aspek lain adalah stabilitas dari product requirements. Memang kita sudah bilang tidak mungkin tidak berubah, gitu ya. Change sudah menjadi nature dari sebuah software. Tapi semakin sedikit perubahannya itu semakin baik. Jadi stabilitasnya yang harus kita tingkatkan. Ya, jangan terlalu labil, jangan terlalu cepat berubah, ya. Dan juga termasuk environment-nya, gitu ya, teknologinya, support-nya, itu semua sebaiknya bisa kita define, lebih well define dari awal sehingga stabilitasnya akan tinggi. Perubahan tetap ada, tapi upayakan maksimal dan dampak yang tidak terlalu besar. Karena itu akan membantu kita dalam mengengineer pengembangan software kita. Oke, we start with the software sizing. Ya, dalam project planning, size itu, ukuran itu refers to a quantifiable outcome of the software project. Ya, outcome dari sebuah project yang bisa diukur, gitu ya, quantified. Jadi itu yang dimaksud dengan size. Ya. Ada dalam mengestimasi size, ada approach yang menggunakan 3 point of expected value, ya.
Jadi kita harus ada optimistiknya sebesar apa, estimasi ini ya. Optimistiknya sebesar apa, most likely sebesar apa, pesimistiknya berapa. Atau kadang dipakai istilah low, most likely high gitu ya. Ini mungkin estimasi itu adalah best case dengan worst case. Nah, di sini ada most likely juga yang membantu kita mengestimasi nanti. Ya. Nah, ada yang disebut dengan problem based estimation. Nanti ada process based estimation juga, kita akan bahas di slide akhir. Sekarang kita start dengan problem based estimation. Jadi kita melihat dari problem, ya, produk yang akan kita jadikan solusi terhadap sebuah problem. Ada dua cara estimasinya. Pertama lines of code, yang kedua function points. Ya, lines of code apa? Kita akan melihat kode dari fungsi-fungsi yang ada, ya. Kemudian kita akan melihat bagaimana fungsi tersebut decompose menjadi sub function, gitu ya. Nah, kalau kita pakai function points, kita akan melihat informasi tentang domain, karakteristik domain, ya. Inputnya berapa, outputnya berapa, data file yang diproses berapa, inquiries yang akan datang terhadap pemakaian software ini berapa kebutuhannya, dan juga external interfaces. Itu menjadi poin-poin yang kita gunakan sebagai dasar untuk FP. Ya, jadi ini akan diestimasi semua sampai kita dapat berapa sih function points yang kita dari produk kita nanti, gitu ya. Oke. Nah, tadi kita sudah sebut bahwa ada 3 domain value yang kita gunakan dalam mengestimasi: optimistic, most likely, dan pessimistic size. Ya, jadi biasanya by empirical ditemukan bahwa rumus yang bisa digunakan oleh planner terkait bobot dari ketiga domain value tadi, ya, size itu adalah size optimistic ditambah 4 kali size most likely ditambah 1 kali size pessimistic dibagi 6. Jadi bobotnya kira-kira 1:4:1. Most likely memperoleh bobot yang paling besar, ya. Itu rumusnya nanti akan banyak kita gunakan lewat contoh, ya, untuk Anda mengerti. Ini contoh sebuah studi kasus yang sudah sering kita gunakan untuk mempermudah Anda memahami proses pengukuran, ya, dan nanti ke dekomposisinya. Ini adalah computer aided design software. Dia menerima 2 and 3 dimensional geometric data dari engineer. Engineer akan berinteraksi dengan sistem tersebut, ya, melalui sebuah user interface, ya, dan bagaimana menghasilkan good human machine interface design. Ya, all geometric data and other supporting information will be maintained in a chat database. Design analysis module will be developed to produce the required output, which will be displayed on the variety and graphics devices. And the software will be designed to control and interact with the peripheral devices that include a mouse, digitizer, laser printer, and plotter. Kira-kira ini adalah spesifikasi dari aplikasi yang akan dibangun. Nah, ini kita harus mengidentifikasi functions tadi, major software functions dari aplikasi yang ada di kasus ini. Ya, dari situ bisa kita ambil major functionnya adalah user interface and control facilities, the 2-dimensional geometric analysis, 3-dimensional geometric analysis, database management, tadi butuh database, ya, computer graphic display facilities, peripheral control function, dan design analysis modules. Jadi ada berapa? 7 major functions dari software chat tadi yang akan dibangun. Nah, ini salah satu contoh, ya. Misalnya untuk 3D geometric analysis function. Jadi salah satu fungsi tadi kan 3DGA lah, ya, 3D dimensional geometric analysis. Dia punya dari data yang diperoleh atau estimasi yang dilakukan terhadap aplikasi fungsi ini, ya, optimistiknya 4.600 line of code, ya kan, kodenya yang paling bagus nanti kira-kira 4.600. Tapi kalau pengkodiannya tidak terlalu optimal, jadi most likely 6.900 line of code. Nah, kalau jelek, pesimistik lah, ya, cara mengkodenya 8.600 line of code.
Seperti yang sudah kita gunakan, sampaikan tadi bahwa rumus mencari size-nya adalah 1:4:1 antara optimistic, most likely, dan pessimistic. Sehingga untuk fungsi 3D geometric analysis ini kita peroleh bahwa ukuran dari fungsi itu adalah 6.800. Ya, ini dari rumus ini. 4.600 ditambah 4 kali 6.900 ditambah 8.600 bagi 6, sehingga ukurannya adalah 6.800 line of code. Jadi kita akan gunakan 6.800 lah menjadi dasar estimasi kita. Oke. Nah, ini misalnya sudah dihitung semua, tadi berapa? 7 major functions tadi. Ya, UICF itu 2.300 line of code setelah menghitung tadi optimistic, most likely, dan pessimistic-nya, dan seterusnya. Sehingga diperoleh bahwa untuk chart system tadi, satu aplikasinya akan punya estimated line of code-nya 33.200 line of code. Oke. Kemudian dengan data tadi, kita perolehlah bahwa average productivity for this type of system, ya, untuk sistem yang sejenis ini, kita berarti harus punya informasi ini, ya. Produktivitasnya seperti apa, kalau aplikasi kompleksitasnya seperti ini berapa, gitu ya. Di misalnya 620 line of codes per month, gitu ya. Sedangkan labor rate misalnya, ya, jadi rate dari tenaga $8.000 per person per month. Ya. Sehingga kita peroleh bahwa tadi berapa harga satu line of code adalah 8.000 dibagi 620, sekitar $13. Sedangkan total estimated project cost-nya, karena $13 tadi ada 33.200 line of code tadi semua fitur dari chat sistemnya, sehingga total harganya adalah 13 kali 33.200, $431.000. Segitulah harga dari aplikasi itu. Sehingga diperkirakan effort yang dibutuhkan adalah dibagi dengan nilai per person per month, labor rate. 431.000 dibagi 8.000. Coba dihitung, kira-kira 54% per month. Jadi harus ada 54 tenaga yang bekerja selama sebulan. Ya, kalau kerjanya jadi 2 bulan, ya bisa dihitung lagi, gitu ya. Bagi 2, 7 mungkin cukup, gitu. Jadi, mengestimasi saya punya waktu sekian bulan, nanti kan pasti ada variabel mungkin yang menjadi priorities yang tidak bisa kita ganggu, misalnya timeline. Kalian seperti di project kalian misalnya, kami harus selesai dalam 16 minggu, berarti ada 4 bulan, month. Berapa orang yang kita butuhkan? Berarti kalian harus perkirakan, tadi line of code-nya berapa, kemudian produktivitas untuk sejenis itu berapa, dan kemampuan, sehingga dapat diperoleh kemampuan dari masing-masing anggota tim berapa, sehingga bisa kita ukur berapa jumlah personel yang kalian peroleh. Ya, itu estimasi. Dan ingat bagaimana menghitung tadi man hour, ya. Seorang bekerja 8 jam dalam sehari misalnya. Ya, kemudian dalam seminggu 40 jam, ya, kalau weekend-nya off, dan dalam sebulan 20 working days. Jadi, kamu harus bisa terjemahkan tadi sampai jam to month, gitu ya. Nah, itu tentang line of code. Jadi, kalian sudah bisa menghitung nanti di project kalian, boleh tidak harus sudah sangat precisely, ya. Kalian boleh memperkirakan kemampuan kalian seperti apa, kemudian aplikasinya kira-kira nanti sebesar apa, gitu ya. Nah, kemudian dengan tadi line of code based estimation, sekarang adalah function point based estimation. Tadi sudah disinggung bahwa dengan function point kita melihat information domain value-nya, gitu ya. Berapa jumlah inputs, berapa jumlah outputs, berapa jumlah inquiries, jumlah files yang diproses, berapa jumlah external interfaces. Ya, ini adalah datanya misalnya, ya, misalnya number of inputs. Optimistiknya ada 20, most likely 24, pesimistiknya ada 30, ya. Low, most likely, dan high, gitu ya. Nah, kalau kita hitung dengan rumus tadi, 1 optimistik, 4 likely, 1 pesimistik, pasti akan diperoleh 24 sekian, gitu loh, ya. Atau 23 sampai sekian, gitu. Ya, nanti coba 1 kali 20 tambah 4 kali 24 tambah 1 kali 30 dibagi 6, ya, sekitar 24.
Nah, di sini ada pembobotan weight. Nanti akan kita bahas lagi di bawah ya. Cuman mana kira-kira yang mungkin pengaruh dampaknya terhadap ukuran softwarenya gitu ya. Jadi misalnya input 4 gitu ya. Nah, berarti jumlah function point count yang dihitung adalah 4 kali 24. Ini nggak persis 24 ya, makanya 97, 23, sekian. Ya, demikian seterusnya kita hitung untuk output berapa, 1 kali 12 tambah 4 kali 15 tambah 1 kali 22 dibagi 6, sekitar 16, ya, kali 5, bobotnya 5 menjadi sekitar 78. Ya, ini pembulatan, ya. Sehingga total function point dari aplikasi yang akan dibangun, cat tadi adalah 320 function point. Oke. Nah, ini tadi information domain values-nya mungkin udah saya singgung tadi ya, number of user inputs, each user input that provide distinct function application oriented data ya. Jangan yang redundant ya, jangan dihitung 2 kali untuk yang sama gitu, maksudnya distinct gitu ya. To the software is counted. Ya, jadi setiap data yang men-serve satu fungsi atau application oriented data itu dihitung. Number of output, each user output that provides application oriented information to the user is counted, gitu ya. In query tadi sebesar apa permintaan, kebutuhan terhadap respons dari software, itu juga dihitung sebagai number of user inquiries. Number of files, each logical master file ya, yang diproses. Dan number of external interfaces, all machine readable interface. Ingat ya definisi interfaces. Apa external interfaces? Boleh software, hardware, atau apapun dari tempat lain yang harus kita hubungkan terhadap aplikasi kita, itu disebut dengan interface. Jadi number of external interface juga pengaruh terhadap function point. Ya, jadi cara menghitungnya tadi saya punya jumlahnya, ya. Saya tadi average dari weighting factornya gitu ya, simple berapa, average berapa, kompleks berapa, saya ambil average boleh, atau nanti dihitung juga ini boleh sebenarnya berapa nilai weighting factors yang paling pas. Kalau dalam hal ini diambil average, sehingga jumlah function point dan yang di count berapa itu adalah hasil count dan kali, itulah yang jumlah function point yang kita gunakan. Ya, jadi inilah dari situlah diperoleh data 320 ini gitu ya. 24 kali 4 gitu dan seterusnya. Oke. Nah, kemudian ada yang disebut dengan complexity adjustment factor. Ya, ini dari untuk AP based estimation. Ada 14 factors yang digunakan ya. Dan rumusnya adalah seperti ini, 0,65 ditambah 0,61 kali jumlah faktor. Faktor 1 sampai faktor 14. Ya, dengan angka ini hasilnya 1,17, kita lihat bagaimana menghitungnya. Ya, tadi faktornya itu ada 14, 1 sampai 14 adalah complexity adjustment value. Jadi based on response kepada pertanyaan ini, diberi nilai nanti 0 sampai 5. Does the system require reliable backup and recovery? Misalnya ini sangat perlu karena aplikasinya sangat perlu sinkronisasi gitu ya. Datanya cepat sekali bertambah gitu. Mungkin ini menjadi tinggi gitu, 0 sampai 5, bisa 5, bisa 0 dan seterusnya. Begitu seterusnya, are data communication required, are their distributed processing function, is performance critical. Ini harus dijawab dengan skor 0 sampai 5 sehingga diperolehlah yang seperti ini, bahwa backup dan recovery nilainya 4. Artinya tingkat kebutuhan terhadap faktor itu tinggi dibanding data communication yang hanya 2. Distributed processing tidak ada, jadi 0 gitu ya. Ya, jadi itu yang dihitung di sini untuk dengan melalui jawaban ini. Dikasih scoring 0 sampai 5. Oke, kemudian tadi bahwa 0 sampai 5 ya, setiap itu dijawab, dan konstanta yang ada di rumus complexity tadi itu adalah nilai yang sudah ditetapkan oleh pembuat rumus yang diperoleh melalui suatu proses empiris, eksperimental, pengalaman ya. Jadi complexity adjustment value 0,65 dan 0,01 itu berasal dari empiris experience gitu ya. Jadi para peneliti, mungkin para
praktisi dalam yang menggunakan estimasi dengan FP-based ini sudah memperoleh angkanya adalah 0,65 dan 0,01 gitu ya. Sehingga untuk tadi chart sistem tadi kita peroleh bahwa ada 320 tadi FP-nya, FP yang kita count, kita harus kalikan ke complexity adjustment value. Ya, tadi 0,65 tambah 0,01 kali jumlah faktor ya. Summarize dari faktornya. Nah, berapa jumlahnya tadi sudah dihitung di sini 1,17. Karena FI-nya berapa? FI-nya tadi kalau kita jumlahkan ini bisa dijumlahkan ya. 10, 17, 22, 25, 30, 39, 42, 52. Jadi kalau kalian kalikan 0,01 kali 52 ditambah 0,65, hasilnya akan 1,17. Ya, jadi complexity adjustment value-nya adalah 1,17, sehingga estimasi FP-nya bukan 320 ya, harus kita lihat complexity adjustment value-nya menjadi 375. 320 kali complexity tadi 1,17, 375 function point lah. Ya. Jadi kalau misalnya organizational average productivity untuk tipe ini adalah 6,5 function point per month, labor rate tadi adalah 8.000, sehingga the cost adalah 8.000 per 6,5, 1.230 lah per function dollar satu function point. Ya, harga satu function point 1.230 dolar. Artinya project cost adalah jumlah function point 375 tadi dikali 1.230 menjadi 461.000. Kalau kita hitung persennya ya, kebutuhan persennya, humannya 461.000 dibagi 8.000, 58% per month ya. Oke, jadi itu untuk function point based gitu ya. Nah, itu untuk product based estimation. Mari lihat bagaimana LOC dengan FP. Sebenarnya ada, nanti kita bisa lihat mana dong estimasi boleh kita gabung. Kalau di di LOC-nya 54 ya, 54% per month, di sini 58% per month. Yang di antaranya mungkin atau rata-rata dua-duanya bisa kita gunakan menjadi dasar untuk menghitung percent months-nya. Ya. Nah, kemudian dari setelah product base ada process based estimation. Ini the most common technique for estimating a project is to base the estimates on the process that will be used. Ya, mungkin masih lebih mudah lagi kalau kita pakai proses ya, tapi kurang quantifiable gitu ya. The process kita decompose into small set of tasks, dan sehingga kita bisa lihat lebih mudah memprediksi effort yang dibutuhkan untuk masing-masing task yang kecil tadi ya. Ini prinsip yang work breakdown structure lah ini ya. Nah, ini misalnya example process based estimation ya. Activity ada memang customer communication, planning, risk analysis, tapi tidak terlalu signifikan berpengaruh terhadap perhitungan estimasi project kita, ukuran project kita. Sehingga, nah di engineering prosesnya yang akan banyak dengan construction release, customer evaluation atau CE juga tidak terlalu banyak. Ini misalnya datanya, itu UICF misalnya, ya. Proses analisis akan butuh 0,5 effort, design 2,5 effort, code 0,4, tesnya 5. Ya. Kita lihat ya, ini udah sesuai dengan prinsip engineering ya, design dan analisis tinggi gitu ya, coding nggak terlalu, testing tinggi lagi gitu ya. Sehingga total proses untuk UICF adalah 8,4. Untuk true DGA 7,35. 3 DGA 8,5. Tinggal dijumlahkan ya. 0,5 tambah 4 tambah 1 tambah 3 totalnya 8,5. Sehingga total dari proses adalah 46 dengan rincian 16,5 adalah tes, 4,5 adalah code, 20,5 adalah design, analisis 3,5, sedangkan masing-masing sisi planning risk tidak terlalu besar, 1% saja gitu ya, cuma 1%, dengan presentasi begini. Intinya total proses adalah 46. Ya, jadi kalau kita punya dengan proses base tadi labor rate tetap 8.000 per month,
The total estimate project cost 8.000 kali 46, 368.000. Karena jumlah proses tadi 46 ya. Sehingga estimated effort adalah 368 dibagi 8.000, 46% month. Ya. Kembali ini juga bisa kita kombinasi untuk mempertajam lagi estimasi kita terhadap percent month, itu bisa kita gunakan gitu ya. Ya misalnya untuk chart software tadi ternyata prediksi terendah 46% month, yaitu diperoleh melalui proses based. Kemudian 58% month diperoleh lewat FP estimation approach untuk product based estimation gitu ya. Sehingga average-nya 46 tambah 58 bagi 2 sekitar 53% per month. Ya, jadi kita gunakan 53% per month dengan variasi atau simpangan ya rata-rata 53 dikurang 46 per 53 kali 100% itu ya. Persentasi simpangannya 13%. Ya, ini estimasi kita adalah 53 dengan maksimum variasinya 13%. Jadi bisa minus 13%, bisa plus 13% dari 53, itu kira-kira maksudnya. Nah, sebenarnya dengan estimate range variation, kalau dia masih di bawah 20 ke bawah lah ya, they can be reconciled into a single value. Jadi kita bisa ambil value 53 tadi. Ya. If it's widely divergent, terlalu berbeda selisih antara low dan high, ya, artinya di atas 20% band, bisa disebabkan oleh tadi masalah ketidaktepatan kita memahami dan menginterpretasi project scope. Atau juga bisa karena kita using inappropriate, obsolete, or misapplied productivity data di problem-based estimation technique. Ya, mungkin punya data, tapi data itu sudah usang misalnya ya. Berapa rate di sini atau berapa produktivitas, ternyata itu 10 tahun lalu, sekarang sudah naik jauh misalnya. Jadi bisa jadi divergent antara product based dengan proses based. Ya. So, the planner harus bisa mengestimasi atau mendetermin apa sih penyebab divergence kalau terjadi perbedaan dari estimasi. Ya, jadi itu aja yang perlu kita bahas untuk topik ini. Dari tadi kalian sudah bisa melakukan product based estimation, juga proses based estimation, kemudian kalian gabungkan sehingga kalian peroleh estimasi yang lebih tepat dengan menghitung variasinya ya. Sehingga kalian bisa putuskan planning kalian akan bekerja dalam project kalian seperti apa. Boleh sampaikan ke kami kalau misalnya kalian perkirakan we can make it in available time gitu ya. Sehingga kami akan mengurangi scope. Misalnya ya. Beri kami perhitungan yang benar dalam mengestimasi sehingga ada dasar kita untuk memutuskan demikian gitu ya. Jadi itu topik kita boleh diskusi lagi nanti di forum diskusi kita, kalian praktekkanlah itu di project kalian ya. Harus terlihat perbedaan, sudah belajar mengenai dekomposisi dan project sizing supaya kalian terlihat di plan-nya lebih baik lagi. Demikian pelajaran kita pagi hari ini. Sekali lagi tolong dipahami lebih dan bisa dipraktikkan. Kita bertemu di pertemuan selanjutnya dan di praktikum. Selamat pagi.